Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami dari kelas IF 05 akan menyampaikan final project yang telah kami selesaikan yang beranggotakan dari Ellen Pratama 20113581, Riki Adi Santoso 20113607, dan Cipto Ardiantoro 20113587. Selanjutnya akan disampaikan oleh Riki Adi Santoso. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, final project yang berjudul linear regresi dengan menentukan data deteksi penipuan pembayaran online. Jadi di sini berlatar belakang tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengidentifikasi penipuan pembayaran online dengan pembelajaran mesin. Kita perlu melatih model pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan pembayaran penipuan dan non-penipuan. Untuk itu diperlukanlah suatu dataset yang berisi informasi tentang penipuan pembayaran online, sehingga kita dapat memahami jenis transaksi apa yang mengarah pada penipuan. Untuk final project kali ini, kami mengumpulkan dataset dari Kaggle yang berisi informasi historis tentang transaksi penipuan yang dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan dalam pembayaran online. Jadi di bawah ini adalah semua kolom dari kumpulan data yang kami gunakan di sini. Langsung saja ke praktiknya. Yang pertama kita tentu saja harus menginstal install PySpark dengan cara yang pertama itu pip install PySpark. Nah, apa PySpark itu? PySpark adalah Python API untuk Apache Spark, open source, kerangka kerja komputasi terdistribusi, dan kumpulan library untuk pemrosesan data skala besar waktu nyata. PySpark sangat cocok digunakan untuk memproses dataset yang sangat besar atau big data. Nah, selanjutnya itu ada untuk mengimport library PySpark yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi program pada pengolahan dataset pada final project yang kami ambil ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elan. Baik, untuk program yang ketiga yaitu Spark 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 Session Builder Master, dan di sini ditulis lokal dan get or create. Nah, di kolom tersebut di df Spark create CSV dimasukkan data dengan menyalin URL yang telah diupload di Kaggle. Lalu program tersebut gunanya untuk melihat bagaimana struktural data yang yang telah kami ambil dari situs Kaggle. Lalu untuk DFCon ini fungsinya dapat digunakan menghitung jumlah record dari setiap kolom. Jadi dari data tersebut, kalau pada baris-baris kolom itu dihitung uh, total 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 kolomnya. Lalu untuk DF print scan ini digunakan untuk melihat kolom yang bertanda tipe data. Nah, dari setiap kolom yang ada di dataset itu memiliki tipe data apa? Contohnya di kolom step ini ada data sebagai integer, lalu type itu string, dan seterusnya. Untuk df show ini untuk melihat keseluruhan kolom dan seisinya. Setiap pada tabel ini, tanda 5 berarti untuk melihat data sampai 5. Jadi misalkan kalau 5 itu kita ingin menampilkan baris data itu sampai 5, tidak lebih. Untuk df select, lalu di dalamnya ada tipe distinct. df select ini untuk menyeleksi kolom tipe dataset.
yang akan menampilkan tipe data dari isi transfer, cash in, cash out, payment, debit, lalu distain berfungsi untuk mengevaluasi rumus di setiap rekaman tabel dan menghasilkan tabel satu kolom pada dengan nilai duplikat yang dihapus. Lalu selanjutnya print df select name dash distin dan count. Lalu di bawahnya name ORI. Dari kolom di atas sama seperti coding nomor 7, tapi yang membedakan yaitu df select menyeleksi kolom name dash dan name ORI untuk melihat jumlah data dengan menggunakan count. Nah, selanjutnya yaitu ada df select, di dalamnya ada memasukkan kolom step, lalu distinct, order by step, ascending false. Dan untuk menampilkannya yaitu 5. Df select menampilkan kolom step, lalu dievaluasi menggunakan distinct. Dan data dari step digunakan untuk mengurutkan daftar dalam urutan naik. Urutan yang ditentukan pengguna, tujuan utama dari proses sorting adalah untuk mengurutkan data, baik itu dari terendah ataupun tertinggi, yang secara tidak langsung akan menjadikan data lebih terstruktur dan teratur. Jadi di kolom step ini untuk mengurutkan nilai nilai dari kolom step itu mulai dari yang tertinggi dan yang terendah. Di sini ada kolom step bernilai dengan 743. Lalu di bawahnya 742. Dan nilai-nilai selanjutnya itu lebih kecil dari 743. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Cipto Ardiantoro. Di sini, baiklah, di sini ada perintah df select, dan masukin nama setiap kolomnya yaitu step, tipe, amount, all blends or new blends oric, all the blends is dash, dan sebagainya. Dari setiap dan menggunakan perintah df.show menampilkan dari 5 baris ya. 5 baris yaitu ada kolom pertama yaitu ada step. Nah, itu ada nilainya 1, dan kolom kedua ada tipe untuk payment dan transfer, informasi tentang paymentnya dan transfer cash out-nya. Yang ketiga ada amount-nya, jumlahnya, dan sebagainya. Nah, dari data yang sudah ada maka diseleksi dan ditampilkan sesuai dengan kolom yang ditampilkan yaitu step, tipe, amount yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada train test. Train test sama dengan df dot random split. Masukin nilai 0,7, 0,3. Sheet-nya sama dengan 5624. Baik. Trend test split ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model machine learning. Metode evaluasi model ini membagi dataset menjadi 2 bagian, yakni bagian yang digunakan untuk training data dan untuk testing data dengan proporsi tertentu ya. Random split ini adalah salah satu metode mengacak data, membagi atau memisahkan data. Dengan metode ini digunakan untuk membagi data string menjadi daftar string. Setelah melakukan pemecahan string yang telah diberikan sebagai pemisah yang telah ditentukan, fungsi set digunakan untuk menyimpan status fungsi random, sehingga dapat menghasilkan angka acak yang sama pada beberapa eksekusi kode pada mesin yang sama atau pada mesin yang berbeda. Atau mungkin nilai sheet tertentu. Nilai sheet adalah angka nilai sebelum yang dihasilkan oleh generator. Selanjutnya ada perintah indexer, string indexer, syntax on one hot encoder, assembler input, vector assembler. Nah, di sini uh, perintahnya digunakan untuk menyimpan data sebelum dijalankannya perintah pipeline, perintah pipe mode, train data pipe, test data pipe, train data, dan test data. Nah, untuk train data ini ada tampilannya, ada, boleh dibawahin Ki?
di atas lagi. Coba. Nah, nah, di sini ada muncul vektor sama labelnya. Vektor sama labelnya itu diambil dari train data show-nya. Baik. Selanjutnya ada selanjutnya ke bawah. Selanjutnya ada perintah lr underscore spark logistic regression fit train data menampilkan train area under ROC-nya yaitu terus print train akurasinya berapa. Nah, dari hasil outputnya yaitu train area under ROC-nya itu 0,99 dan training akurasinya itu 1,0. Selanjutnya ada perintah print test area under ROC, print area ROC itu kurang lebih tampilannya hampir sama yang sebelumnya. Ke bawah lagi. Ki. Selanjutnya ada perintah metric multiclassic matrix. Nah, perintah setelah itu ada perintah CM sama matrix confusion matrixnya juga dan ada perintah CM untuk menampilkan array dari matriksnya. Baik, untuk hasil akhirnya itu ada di ini, ke atas sedikit, Rik. Nah, untuk di hasil akhirnya itu berarti yang terdeteksi penipuan yaitu di akurasi 1,0. Berarti akurasi tersebut itu cukup tinggi. Dan yang tidak terdeteksi sebagai penipuan yaitu 0,99, hampir mendekati 100%. Namun yang tertinggi itu uh, apa, tingkat penipuannya itu di angka 1,0, itu cukup tinggi. Baik, saya kembalikan ke Ricky Adisatoso. Masih di mute. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.